kalian? Ya gimana? Coba. Aku belum mandi tapi aku harus make up. Kenapa? Karena aku gimana? Malas mandi nenengnya. Oke, sekarang hari ini aktivitas Neneng itu lagi mau syuting bikin vlog tentang kehidupan cerita manja Neneng. Asal muasal Neneng muncul dari batu mungkin ya kan, coy ya. Aku lagi make up biar agak cantik lah ya di kamera ya, Bo. Biar penipuan juga sih, kalian biar melihat Eko cantik selalu gitu kan. Padahal aslinya harem. Harem itu alias apa ya, biasa aja. Nah, Neneng sekarang lagi pakai eyeshadow mereknya ternama sih. enggak. Neneng lagi konsen ya, sambil ini dulu. Nggak mau apa yang masuk itu kolor pakai kolor. And then udah selesai, aku tinggal nanti pakai lipstick, ganti baju, abis itu aku langsung syuting. Aku langsung on the way, lokasinya agak jauh lah, agak 500-670 ribu meter ya kan, jalan kaki gitu kan. Ya gimana, pakai heels sekarang demi kalian bahagia ya. Dadah. Kita mau pergi habisnya. Aku mau lokasi untuk syuting vlog hari ini. Semangat, walaupun panas banget ya. Ikutin terus. Ya gimana? Oke guys, jadi sekarang aku lagi mau OTW lokasinya. Agak dekat sih, jadi kita nggak terlalu repot pakai kendaraan. Jadi ya gimana, jalan kaki biar sehat. Kalian tau nggak, aku sudah seperti ini tapi aku belum mandi. Boleh kok, boleh. Ayo ikutin aku terus. Vlog question and answer. Yuk. Oke, pertanyaan pertama aku jawab. Hanya aku pilih 10 pertanyaan kayak kemarin. Question and answer part 1, sorry maaf. Nah, pertanyaan pertama dari @dewi_dps. Pertanyaan seperti ini pemirsa. Nyaman gak sih berada di posisi sekarang? Jawabnya dari hati yang paling dalam ya kan? Hah? Oke, saya jawab. Pastinya saya lebih nyaman. Aku lebih nyaman, aku seperti ini. Aku lebih nyaman, aku menjadi seorang wanita. Jawabannya simpel, aku nyaman. Dan pertanyaan yang kedua dari Elvis Capa. Pertanyaan seperti ini. Kapan Dinda sadar kalau Dinda itu beda? Beda. Dan gimana reaksi orang tua saat Dinda pertama kali dandan wanita? Begini ya. Untuk Elvis Capa. Sebenarnya aku tuh memang physically lahir seperti laki-laki, memang laki-laki, bukan seperti. Tapi aku dari kecil aku kayak feel like a girl. Aku tuh perempuan, aku ngerasa diri aku perempuan, jati diri aku perempuan. Tapi memang karena dulu zamannya waktu masih kecil itu memang masih kayak aduh susah sih untuk ngungkapin gitu kan. Tapi akhirnya
lambat tahun aku mulai dewasa dan aku mulai berpikir, aku di situ maksudnya ya aku berpikir mau kemana sih ini jalan hidup aku. Aku berpikir untuk mencari jati diri aku. Ya inilah jati diri aku seperti ini. Dan tanggapan orang tua aku, mereka fine aja. Mereka mensupport aku dan aku sangat bangga memiliki mereka. Oke, dan jawaban pertanyaan. Maaf. Ya gimana nenengnya? Panasan. Ini pertanyaan ketiga dari @apriani_iskandar. Dan waktu itu kamu share foto sama temen SD kamu katanya. Terus apa tanggapan temen SD kamu yang sekarang? Apa mereka biasa aja sama Dina yang sekarang? Oke. Ya, aku bilang tadi pertanyaan yang kedua itu memang aku dari kecil udah kayak maksudnya more feminim gitu kan. Aku tuh lebih yang kayak lebih ke cewek-cewekan gitu. Jadi teman-teman SD aku pun dari kecil ya aku udah kayak maksudnya udah ibaratnya udah ya, gimana sih gemulai gitu kan, tapi dengan masih yang pakaian aku cowok gitu kan. Nah terus pas ketemu lagi sekarang mereka nggak ada shock atau mereka nggak ada apa, mereka biasa aja karena ya mereka melihat dulunya itu aku ya seperti itu gitu kan, jadi nggak ada shock apapun, jadi mereka ya biasa aja santai gitu. Ini jawaban tadi pertanyaan berapa? 3. Keempat. Sekarang keempat. Ya. Oke. Dan sekarang pertanyaan keempat dari @Mimi_Miun. Pertanyaan seperti ini pemirsa, apa saja bagian dari dirimu dalam kurung wajah dan badan yang masih original? Apa ya? Ya gimana? Bagian wajah dan badan yang masih original. Muka original, tangan aku original, kaki original, perut original. Ya itulah bagian yang nggak ada dioperasi. Tangan aku nggak dioperasi, kaki nggak ada, misalnya nggak ada operasi, muka pun nggak ada operasi, itu cuma make up ya. Jadi kalian hanya tertipu dengan make up. Oke, thank you. Dan ini jawaban pertanyaan kelima. Sorry. Dari @valen64. Apa kebiasaan jorok Anda dari dulu sampai sekarang? Ini aku harus jawab sih karena memang lucu. Kebiasaan jorok aku yaitu adalah jarang mandi. Jarang mandi. Aku akuin itu. Dan sekarang pun aku belum mandi. Ya gimana? Oke, ini pertanyaan ke berapa tadi? Tereng lupa. 6 ya. Pertanyaan dari @Agustinus Lawyer. Lawyer loh dia. Orang tua atau karir? Of course orang tua. Karena bagi aku tanpa mereka aku nggak bisa berkarir. Tanpa mereka aku nggak ada support, nggak ada semangat untuk dari support mereka. Even aku jatuh pun kalau misalkan nggak ada orang tua pasti kita sedih kan. Jadi aku pilih orang tua daripada karir. Oke, thank you dari Agustinus ya tadi ya. Dan sekarang dari Harhat Amelia. Ini dia ada di grup ya. Hai kakak, Amel mau tanya katanya. Kakak sukanya si cewek atau cowok dari perasaan pribadi kakak sendiri? Ya. Dan ada nggak kepingin menikah gitu kak? Oke, Amel, sekarang aku gini ya. Pertanyaannya nggak simple ya, agak panjang sih. Cara kita berpikir secara logika aja gini ya. Kalau misalkan aku suka sama perempuan, kenapa aku memilih untuk menjadi perempuan juga? Kalau misalkan aku suka sama perempuan,
Kenapa aku nggak nge-gym, nggak maskulin badan, nggak tungguin brewok, terus aku pacarin cewek-cewek, ya kan? Nah itu berarti jawabannya aku suka sama cowok. Tapi kalau misalkan untuk berteman, of course aku keseluruhan. Aku suka sama yang cewek, aku suka sama yang cowok untuk berteman dan untuk bersahabat. Gitu. Thank you Amel udah kasih pertanyaannya. Dan ini pertanyaannya ke-8 dari @harianto Wasis. Udah panas ya, Bo? @harianto Wasis. Pertanyaan gini. Pernah dibully nggak waktu sekolah dan gimana cara ngehadapin orang-orang dibully lu waktu sekolah? Bully dari dulu sampai sekarang itu ada. Dari dulu sampai sekarang tuh ada. Ya gimana? Gitu kan. Hidup itu pasti ada orang yang nggak suka sama kita dan pasti ada orang yang suka sama kita. Of course mungkin dari kecil mereka maksudnya masih yang kayak monoton, masih yang kayak kenapa sih ini Dinda gitu kan gini. Pasti mereka ya aku akuin waktu zaman kecil aku sekolah, aku sering dapat bulian dari teman-teman aku. Cuman aku orangnya itu karena aku ngerasa diri aku perempuan, aku lebih yang diam gitu karena aku takut gitu untuk ngelakuin hal yang kayak aduh maaf ya untuk kekerasan atau apa gitu. Aku lebih baik di situ diam gitu. Kalau misalkan memang aku memang udah emosi ya aku paling adu mulut gitu waktu pas zaman sekolah gitu kan udah gitu pas ya pernah dibully. Dan ini pertanyaan yang ke-9 dari @Kristinaria. Kak, kasih tips dong supaya kita bisa jadi diri sendiri. Terima kasih kakak cantik. Gitu katanya. Ada stiker cium-ciumnya. Kasih tips dong supaya kita bisa jadi diri sendiri. Poin utama itu adalah percaya diri. Kita menjadi orang sebagaimanapun, kita orang apapun, prinsipnya itu percaya diri. Kita dimanapun kita harus percaya diri. Ya inilah diri kita gitu. Tunjukin ke orang. Inilah diri kita. Jangan jadi orang lain tapi kita pengen dipuji. Itu bukan diri kita. Inilah diri aku. Inilah diri aku. I don't care. Orang mau bilang apa di luar sana. Memang tapi ya itu karena saya udah tahu konsekuensinya, pasti ada pro dan kontra. Tapi menurut aku bodoh amat gitu. Ya inilah diri aku gitu. Aku percaya diri. Thank you. Pertanyaan ke-10. Pertanyaan dari Dede Aca 07. Pertanyaan seperti ini pemirsa. Kak Dinda biar happy mulu kayak Kadin gimana sih? Ya kalian tahu aku di sosial media itu mungkin aku happy terus, ceria, orangnya ketawa terus gimana. Tapi aku juga manusia sayang. Aku juga sering sedih, aku juga sering galau, aku juga sering maksudnya ya menangis gitu kan. Tapi aku nggak mau, aku tipikal orang yang nggak mau maksudnya kesedihan aku tuh diliatin ke orang gitu. Aku pengen di sosial media aku terlihat ceria gitu, tapi kalian nggak tahu di balik keceriaan itu, di balik kesenyuman itu hati aku lagi sedih apa enggak. Coba ya gimana, coba kalian nggak mikirin itu. Sebenarnya hidup itu di bawah santai aja sih. Hidup itu di bawah santai, kita enjoy, kita happy, jadi semua happy. Oke. Thank you so much untuk pemirsa-pemirsa yang budiman dan untuk semuanya yang gimana. Nah nanti ini aku bakal bikin vlog lagi untuk challenge bikin video dengan kata-kata ya gimana gitu. Dan 5 orang pemenang dapat hadiah dari aku giveaway. Aku nggak
nggak mau bocorin sekarang, nanti dulu ya. Tiga so kreatif mungkin dengan kata-kata ya gimana gitu ya. Nanti aku kasih giveaway dan aku fallback. Anyway, thank you banget udah